Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delia Vanisha Metanleru, NPM 1211142000448. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan A. Di sini saya akan membahas tentang konsep stres dan mekanisme. Baik, kita akan masuk pada konsep stres dan mekanisme coping. Kita lihat yang pertama. Mari kita ketahui dulu apa itu manusia. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kelengkapan dilihat dari berbagai aspek, baik itu dari psikologi, biologi, sosial, dan spiritual atau religi. Semua aspek ini saling mempengaruhi dan dijaga secara harmonis, tergantung kita maunya seperti apa. Supaya semua terjaga dengan baik, maka kita akan menjadi makhluk yang paripurna dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita juga memiliki karakteristik diri yang disebut dengan faktor internal yang tiap individu berbeda-beda. Kita individu pasti mengalami juga peristiwa kehidupan atau faktor eksternal dan semua yang mengalami stresor. Stresor ini tergantung tiap individu yang mempunyai arti subjektif. Semua peristiwa berbeda-beda dipersepsikan. Maka dari arti subjektif inilah tiap orang melakukan mekanisme respon baik psikologik atau biologik yang unik untuk menjaga stres. Mari kita ketahui stres ini ada dua macam. Yang kita kenal yaitu eustress dan distress. Kalau eustress bersifat konstruktif atau menguntungkan, juga dapat memberi manfaat bagi kita. Sedangkan distress ini merugikan. Eustress dan distress. Eustress bersifat konstruktif, lebih bersifat kognitif, lebih fokus pada penyelesaian masalah, lebih bersemangat, bisa mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Sedangkan distress tidak nyaman, gelisah, menderita, lebih bersifat emosional, tidak menguntungkan. Etiologi stres. Etiologi stres dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Kedua ini tidak bisa dipisahkan karena kedua ini saling berinteraksi. Kita masuk pada faktor internal. Yang pertama, kepribadian yang berisiko stres, tertutup, subjektif atau dalam kurang objektif, mudah tersinggung, memendam, berpikiran negatif, kurang percaya diri, kurang mandiri, kurang sosialisasi. Ada taraf kecerdasan kognitif atau cara berpikir yang rasional, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, atau bagaimana cara berinteraksi yang memberikan kebaikan. Ada juga kecerdasan religiositas, bagaimana kemampuan pribadi masing-masing menyikapi keyakinan atau agama yang dianut secara baik. Ada juga faktor eksternal, di dalamnya terlibat masalah keluarga, masalah pekerjaan atau studi, masalah pergaulan, masalah ekonomi. Faktor internal dia bersifat
atau berinteraksi dengan faktor eksternal tergantung persepsi yang bersangkutan. Persepsi terhadap masalah bisa eustress dan distress. Ya, teman-teman perlu ketahui juga di sini ada stres. Stres adalah keadaan yang mengganggu homeostatis serta keberfungsi psikologik dan biologik yang normal, memerlukan adaptasi yang berlebihan dari biasanya. Bagaimana sih cara menjaga stres? Cara menjaga stres itu mudah saja, seperti hidup seimbang. Contohnya, baik dari jiwa, raga, fisik, mental. Kita juga harus bersyukur dan relaksasi dengan baik. Juga menghadapi masalah dengan kepala dingin. Sumber stres sama dengan stresor. Ini dibagi menjadi 4. Ada biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Yang pertama kita masuk pada biologis. Biologis ini terdapat pertumbuhan fisik, perubahan bentuk fisik, perubahan fungsi fisik, perubahan struktur fisik, proses menua, kekerasan fisik. Ada juga psikologis. Yang pertama itu persepsi terhadap masalah, harapan yang tidak tercapai, perakiraan situasi yang akan datang, pengalaman yang lalu. Ada juga sosial, putus sekolah, perceraian, permusuhan, pengangguran atau kemiskinan ekonomi, perubahan lingkungan. Ada juga budaya spiritual, perubahan budaya, perubahan nilai-nilai, kehilangan lingkungan keluarga. Ya, kita masuk pada mekanisme coping. Cara menghadapi stres, baik conscious dan unconscious, yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan tanpa mengubah maksud dan tujuan. Berbeda dengan mekanisme atau defense mechanism, itu proses unconscious bertindak untuk meringankan atau mengurangi konflik dan kecemasan yang ditimbulkan impuls dan drive seseorang, perasaan cemas dan konflik. Mekanisme coping, fungsi perkembangan, belajar tujuan, dalam kurung terintegrasi. Ada yang adaptif dan maladaptif. Adaptif ini dia konstruktif. Baik komunikasi atau pemecahan masalah, relaksasi untuk mencapai keseimbangan. Sedangkan maladaptif itu misalnya menghindar, bekerja atau makan secara berlebihan. Strategi coping, ada coping aktif. Bagaimana kita mengubah cara pandang kita terhadap stres? Contohnya, meminta dukungan dari orang lain atau berpikir secara positif. Sedangkan coping menghindar dalam kurung avoidant, bagaimana kita menjauhkan diri dari sumber stres. Contohnya, melakukan aktivitas dan menarik diri.